Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya ingin mencoba membuat video mengenai tutorial penggunaan arsip berdasarkan elektronik dengan menggunakan satu aplikasi yang diciptakan oleh putra bangsa, yaitu aplikasi Srikandi. Baiklah, pada kali ini saya ingin menggunakan aplikasi Srikandi dalam pengelolaan arsip elektronik yang dapat memenuhi kebutuhan suatu tata usaha arsiparis yang dapat menggunakan arsip secara elektronik. Sekedar informasi, Srikandi merupakan suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh suatu instansi, baik itu pemerintahan atau swasta, dalam menggunakan arsipnya untuk pengelolaannya secara lebih baik dan secara digital. Maka dari itu, saya ingin mencoba memberikan suatu video tutorialnya. Selain itu juga video ini sebagai pemenuh UAS mata kuliah pengelolaan arsip elektronik semester 5 saya untuk dapat mencakup apa saja yang dapat saya lakukan dalam pengelolaan arsip elektronik ini. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Yuda Surahman dengan NIM 2002 6116, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Baiklah, langsung saja kita ke video tutorialnya. Baiklah, kita langsung saja buka website Google dengan langsung memasukkan situs yang bernama srikandi.lainan.go.id. Setelah kita masuk ke menu utamanya, kita langsung saja melihat Srikandi versi 2 yang kita pakai dalam penggunaannya. Maka dari itu, kita dapat langsung saja memasukkan username yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam aplikasi ini. Langsung saja kita masukkan username-nya, yaitu admin.prof.sumbar. Langsung saja kita masukkan kata sandi yang diperlukan dalam penggunaan aplikasi Srikandi ini berdasarkan instansi pemerintahan. Jadi kita masukkan kata sandinya yang sudah ada di sini. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam menu dashboard atau menu utama yang dapat kita akses atau memasukkan segala keperluan dalam pengelolaan arsip elektronik ini. Baiklah, saja kita lihat ke administrasinya. Di administrasi ini ada unit kerja, jabatan, dan pengguna. 3 aspek ini merupakan suatu yang diperlukan dalam pengelolaan arsip elektronik. Dalam unit kerja ini, saya berperan sebagai suatu dinas yang dapat menggunakan aplikasi Srikandi ini untuk memenuhi kebutuhan arsip saya yang dapat digunakan untuk mengelola arsip elektronik yang bisa dikirim ke arsip dinas lainnya. Maka dari itu, coba kita ketik Dinas Lingkungan Hidup. Baiklah, dalam Dinas Lingkungan Hidup ini sudah ada beberapa bagian-bagian yang memang diperlukan dalam satuan kerja dari suatu arsip elektronik dalam aplikasi Srikandi ini. Dalam Dinas Lingkungan Hidup ini ada beberapa unit kerja yang memang dibutuhkan berdasarkan dari kebutuhan dari suatu instansi pemerintahan tersebut. Ada arsiparis, ada bidang tata usaha Dinas Lingkungan Hidup, ada bidang TU, ada kepala Dinas Lingkungan Hidup, ada kepala subbaknya, ada sekretarisnya, dan ada subbak umumnya. Tentu saja ini ada hal yang paling penting dan utama dalam kegiatan arsip elektronik yang dibutuhkan dalam kegiatan pengelolaan arsip. Hal ini ditujukan dari arsiparis untuk diwewenangkan kepada kepala agar kepala ini dapat menyetujui kegiatan arsip elektronik ini berdasarkan urutan-urutannya, yaitu dari yang atas sampai yang ke bawah. Setelah kita mengetahui unit kerja yang ada pada suatu dinas, maka langsung saja kita memasukkan ke dalam jabatan yang ada.
Dalam jabatan yang ada ini akan ada banyak admin yang ada di dinas-dinas yang diperlukan atau badan-badan yang memang bersifat kepemerintahan. Langsung saja kita masuk ke Dinas Lingkungan Hidup. Langsung ada contoh jabatan-jabatan yang memang diperlukan sebagai orang inti dalam pembuatan arsip elektronik ini. Ada arsiparis, ada kepala bidang atau kabid, atau ada sekretaris, atau ada kepala subbak, dan yang paling utama itu kepala dinas dari lingkungan hidup itu sendiri yang memang diperlukan sebagai penandatanganan suatu arsip yang memang ada, baik itu dari luar atau dari dalam keluar. Setelah kita mengetahui jabatan yang diperlukan dalam pengisian arsip elektronik ini, maka langsung saja kita ke penggunanya. Dalam pengguna ini akan ada beberapa tabel yang memang diperlukan dalam kegiatan yang ada. Yang pertama itu ada hak akses, ada nama dari yang wewenang, ada email dari yang wewenang tersebut, dan juga nama pengguna yang memang tercantum berdasarkan unit kerja dari dinas tersebut. Maka dari itu setiap bagian tentu saja memiliki perbedaan yang ada. Ini juga didasarkan kepada hak akses yang ada dari para anggota dinas tersebut. Berdasarkan yang kita lihat, yaitu Gilnades Flora merupakan kepala dari Dinas Pariwisata. Begitu juga dengan Dinas Lingkungan Hidup. Langsung saja kita coba ketik. Baiklah, sudah terlihat apa-apa saja yang dibutuhkan dari Dinas Lingkungan Hidup. Di sini kita dapat melihat Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan dari instansi apa saja. Ada dari kepala bidang, ada dari kepala dinas yang memang diperlukan dalam suatu kegiatan yang ada. Ada tata usaha kearsipan, unit kearsipan, hingga user. Ini memang bertujuan kepada kegiatan yang ada nanti dilakukan oleh para dinas lingkungan hidup ini. Dinas lingkungan hidup ini memiliki 5 bagian. Yang pertama ada kepala, yang kedua ada sekretaris, yang ketiga ada kabid, yang keempat ada TU-nya, dan yang kelima ada tata usahanya, atau berdasarkan yang kepastiannya itu sebagai arsiparisnya. Baiklah, setelah mengetahui apa-apa saja yang diperlukan dalam pengelolaan arsip elektronik, maka langsung saja kita mencoba penggunaan arsip elektronik ini agar dapat digunakan untuk mengirimkan suatu arsip kepada instansi lainnya. Baiklah, langsung saja kita coba lihat. Baiklah, di sini saya akan mencoba memasukkan satu akun berupa satu akun dari arsiparis yang menjadi kegiatan utama dalam pengelolaan arsip elektronik. Pengelolaan arsip elektronik ini akan dimulai dari akun kearsipan yang akan membuat arsip yang berguna dalam kegiatan pengelolaan arsip elektronik. Baik saja, saya akan coba memasuki akun arsiparis dari Dinas Lingkungan Hidup. Di sini ada nama penggunanya, dan akan kita masukkan nama atau password dari arsiparis Dinas Lingkungan Hidup. Baiklah, ini adalah contoh modelan akun dari akun arsiparis dalam aplikasi Srikandi yang memiliki modelan seperti ini. Di dalam pengaturannya sudah ada naskah dinas yang diperlukan, yaitu seperti ini template-nya.
Maka dari itu pengelolaan arsip elektronik ini memang benar-benar harus dilakukan dengan sinyal yang benar-benar baik. Di sini sudah ada contoh surat naskahnya. Yang perlu diunduh, dan ini adalah registrasi naskah keluarnya. Dalam registrasi naskah keluar ini kita perlu mengisi dengan sangat detail dan harus mengetahui apa saja keperluan dalam pengisian naskah keluar yang harus diisi dengan baik seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh pemodelannya. Jadi KMK melalui unit kerja Dinas Lingkungan Hidup. Ini tentu saja perlu dilakukan pengisian dengan yang sangat otomatis ada, dan tentu saja ini memang harus dilakukan dengan sangat baik. Dan ini adalah daftar naskah keluarnya. Ini daftar naskah keluar ini memiliki isi beberapa naskah yang memang sudah diisikan dari seorang arsiparis dari Dinas Lingkungan Hidup agar sesuai dengan kegiatan yang memang ditujukan kepada keluar dari Dinas Lingkungan Hidup. Baiklah, saja kita ke pengaturannya. Di sini arsiparis harus mengisi daftar penandatanganan dari suatu ke arsip. Maka dari itu penandatanganan dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri. Dengan adanya daftar penandatanganan ini, arsiparis dapat mengisi dengan baik siapa-siapa saja daftar penandatanganan yang perlu melakukan tanda tangan dalam arsip atau naskah yang akan keluar, baik itu akan keluar dari instansi tersebut ataupun masuk. Dan di sini ada daftar verifikator. Daftar verifikator ini juga sama, yaitu adanya sekretaris dinas Kepala Subbagian Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, adanya sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Daftar tujuan harus dimasukkan agar adanya kemudahan pengiriman. Daftar tujuan ini itu daftar tempat kita akan menunjukkan kemana naskah atau surat tersebut akan kita kirimkan. Dengan adanya daftar tujuan atau tempat yang akan dituju ini, maka akan memudahkan suatu arsip dalam mengirimkan arsip atau naskah tersebut dengan sangat baik tanpa nyasar kemana-mana. Ini juga menjadikan aplikasi Srikandi menjadikan yang baik dalam menggunakan arsip elektronik. Dalam kita mengetahui daftar berkas aktif ini, kita akan mengetahui masa retensi dari suatu berkas atau arsip. Dengan adanya tempat daftar berkas aktif ini akan menjadikan kita sebagai arsiparis akan mengetahui langkah-langkah yang dibutuhkan dalam melakukan daftar berkas inaktif atau aktif. Baiklah, setelah mengetahui tempat penyimpanan unit kearsipan atau arsiparis yang berwenang dalam mengelola surat atau naskah yang diperlukan dari suatu dinas, maka kita harus mencoba memasuki akun sekretaris. Ini dikarenakan jenjangnya yaitu dari bawah ke atas. Dikarenakan arsiparis merupakan jenjang yang bawah dalam pengelolaan suatu arsip, maka arsiparis adalah pembuat surat dan sekretaris adalah verifikator, dan kepala dinas akan menjadi penanda tangan yang utama. Misalnya kita ke akun dari sekretaris. Nah, kita sudah masuk ke akun Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang disingkat yaitu DLH-PSV. Ini merupakan akun sekretaris yang memang nanti ditujukan sebagai verifikator dalam suatu arsip keluar yang diperlukan oleh suatu arsip. Maka dari itu diperlukannya ini digunakan sebagai perantara antara arsiparis dengan kepala dinas tersebut, dengan kadis ini.
Maka dengan adanya ini, maka kita langsung saja ke bagian-bagian dari menu dari sekretaris. Adanya naskah dinah. Registrasi naskah masuk. Di sini sekretaris juga bisa memasukkan registrasi suatu naskah masuk yang dapat menjadikan sekretaris juga sebagai pembuat penyimpan naskah utama yang akan masuk ke dalam suatu instansi. Registrasi naskah keluar juga sama dengan yang ada pada akun kearsipan, unit kearsipan tadi sebagai arsiparis, dan dengan ini juga dapat memberikan suatu sentuhan yang baik dalam pemilihan registrasi naskah keluar, naskah masuk. Di sini ada beberapa naskah masuk dari beberapa instansi lain ataupun naskah yang akan diluncurkan kepada Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri. Dengan adanya ini, maka akan memberikan suatu keringanan bagi suatu sekretaris dalam pengelolaan arsip statis yang dapat dijadikan sebagai kegiatan yang baik dalam bentuk penyimpanan arsip elektronik. Langsung saja kita lihat naskah keluarnya. Tidak adanya naskah keluar ini, penjelasan naskah keluar ini yaitu adanya penjelasan mengenai kegiatan naskah keluar yang ada dari suatu instansi dengan persetujuan dari sekretaris yang diwakilkan yang mewakilkan kepala dinas tersebut. Log naskah ini yaitu beberapa daftar naskah, baik itu naskah masuk, naskah keluar, ataupun naskah disposisi. Langsung saja ke agenda naskah. Agenda naskah yaitu adanya daftar atau sebuah jadwal dari sebuah naskah, baik itu naskah keluar ataupun naskah masuk. Dengan adanya agenda ini akan memudahkan kapan saja waktu, tanggal, tempat, dan jam yang diperlukan atau untuk diketahui dalam pembuatan suatu naskah, baik itu naskah keluar ataupun naskah masuk. Dengan adanya penjelasan seperti ini, maka akan memudahkan suatu sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dapat mengetahui kapan jadwal yang tertera, apakah sesuai dengan yang ada tertera di naskah tersebut ataupun tidak. Pengaturan. Adanya pengaturan ini akan menjelaskan beberapa bagian yang ada. Adanya daftar penandatanganan seperti yang ada di bagian arsiparis tadi atau unit kearsipan. Adanya penandatanganan ini menjelaskan siapa saja yang diperlukan dalam penandatanganan naskah, baik itu dari kepala dinas atau sekretaris dinas tersebut. Dan juga daftar verifikator. Ada 3 daftar verifikator yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup yang tertera pada akun sekretaris Dinas Lingkungan Hidup. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup memiliki 3 verifikator dalam melakukan suatu surat atau naskah keluar, baik itu keluar ataupun masuk. Yang pertama itu ada Kepala Subbagian Umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua yaitu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Dan yang terakhir yaitu Kepala Dinas itu sendiri, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya ini maka akan menjelaskan siapa saja yang diperlukan dalam kegiatan verifikator dari suatu arsip, baik itu naskah keluar ataupun naskah masuk. Daftar tujuan. Di sini ada 4 daftar tujuan. Sebenarnya masih bisa ditambah. Di sini ada 4 daftar tujuan yang mungkin saja masih bisa ditambah. Namun, ini merupakan keperluan dari masing-masing instansi tersebut. Yang pertama dari Kepala Subbagian Umum dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, adanya Kepala Dinas Kehutanan, adanya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Subbag Program Informasi dan Humas. Ini merupakan kegiatan yang perlu saja dilakukan agar dapat menentukan tujuan yang ada pada kegiatan naskah keluar. Baiklah, setelah mengetahui inti-inti dari kegiatan hak akses dari Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, maka langsung saja kita keluar akun ini dan masuk ke akun ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk mesahkan bagaimana kegiatan naskah keluar itu yang ada. Setelah kita memasuki akun kepala dinas ini, maka kita akan ditujukan kepada naskah yang belum dikirim.
ada naskah yang belum dikirim. Ini merupakan salah satu naskah yang perlu kita masukkan atau kita proses seperti ini. Ini adalah bagian dari detail naskah yang akan coba kita tanda tangani sebagai kepala dinas. Kepala dinas merupakan yang kita tahu tadi adalah verifikator dan juga penandatanganan. Yang paling utama dari sebuah kepala dinas yaitu penandatanganannya yang memang diperlukan dalam kegiatan surat menyurat. Langsung saja. Dan ini sudah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat agar dapat menyesuaikan dengan baik bagaimana kegiatan dari surat menyurat agar sampai ke tujuan yang memang sudah ditujukan dari Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian seperti ini. Dan beginilah seperti lini masa yang memang ada dari kegiatan pengiriman surat atau arsip elektronik yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup. Yang pertama yaitu dibuat oleh Kepala Subbak, yang kedua dikirim ke verifikator, disetujui oleh verifikator 1 dan disetujui oleh penandatanganan. Dengan demikian surat akan terkirim oleh tujuan memang sudah ditujukan oleh dinas oleh arsiparis Dinas Lingkungan Hidup agar dapat mengetahui apa-apa saja yang diperlukan isinya oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini. Baiklah, setelah itu kita keluar. Baiklah, begitulah pengelolaan arsip elektronik. Ini sama saja dengan melakukan kegiatan arsip seperti secara konvensional, yaitu dari arsiparis dibuat oleh arsiparis, diverifikasi oleh sekretaris dan diperantarakan sekretaris kepada kepala dinas agar dapat ditandatangani dan dapat meluncurkan surat tersebut kemana arah tujuannya. Ini merupakan kegiatan yang sama secara konvensionalnya, namun digunakan secara elektronik. Kita tahu kita hidup di era revolusi industri 5.0, maka dari itu penggunaan kegiatan ini akan dapat sangat membantu dengan mempercepat kegiatan pengarsipan dari suatu kegiatan arsip elektronik dengan dari dinas ke dinas lain dan tidak memerlukan waktu yang sangat lama. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Yuda Serama dengan NIM 2002616 pamit undur diri dalam video ini. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.